Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari awal kehidupan yang terlihat biasa. Tak ada yang menyangka bahwa seorang pria asal Lampung yang hidupnya terlihat begitu sederhana ini kelak akan menjadi contoh nyata bagaimana keserakahan mampu mengubah arah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Ia tumbuh sebagai pribadi yang tampak biasa saja, menjalani hari-hari tanpa kemewahan, tanpa sorotan, dan tanpa ambisi besar yang mencolok di mata orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, pria itu hidup di lingkungan keluarga yang pas-pasan, terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari situlah ia belajar bahwa hidup tidak pernah mudah, dan bahwa untuk bertahan, seseorang harus berusaha lebih keras dibandingkan yang lain. Ia dikenal sebagai anak yang penurut dan jarang membuat masalah, bahkan sering dipuji karena sikapnya yang sopan dan rajin membantu. Tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa suatu hari ia akan tergelincir jauh dari nilai-nilai yang dulu ia pegang. Saat beranjak dewasa, ia mulai bekerja serabutan demi membantu perekonomian keluarga, dari pekerjaan kasar hingga berdagang kecil-kecilan. Setiap rupiah yang ia dapatkan terasa sangat berharga, karena ia tahu betul betapa sulitnya uang dicari. Di mata orang lain, hidupnya tampak berjalan lurus dan wajar, tanpa drama dan tanpa konflik besar. Namun di dalam hatinya, mulai tumbuh keinginan untuk keluar dari kehidupan sederhana itu, keinginan untuk memiliki lebih, dan keinginan untuk diakui sebagai orang yang berhasil. Keinginan itulah yang kelak menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya, sebuah perubahan yang pada awalnya tampak seperti harapan, namun perlahan berubah menjadi jalan yang membawanya menuju kehancuran, tanpa ia sadari sejak langkah pertamanya. Ambisi yang perlahan menguasai diri. Seiring berjalannya waktu, kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani mulai terasa sempit dan menyesakan, bukan karena kekurangan yang semakin berat, melainkan karena perbandingan dengan orang lain yang hidupnya tampak jauh lebih mapan dan dihormati. Dari situlah benih ambisi mulai tumbuh, pelan namun pasti, menggerogoti rasa syukur yang dulu sempat ia miliki. Ia mulai sering membandingkan dirinya dengan orang-orang yang hidup berkecukupan, melihat kendaraan mewah, pakaian mahal, dan gaya hidup yang tampak begitu mudah diraih oleh mereka yang punya uang. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidup terasa tidak adil, padahal ia merasa sudah bekerja keras selama ini. Perasaan itulah yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap uang, yang sebelumnya ia anggap sebagai alat bertahan hidup, kini berubah menjadi simbol keberhasilan dan harga diri. Ia mulai percaya bahwa tanpa uang banyak, seseorang tak akan pernah benar-benar dihargai. Awalnya, ia masih berusaha mencari jalan yang benar, mencoba berbagai usaha kecil dengan niat jujur. Namun ketika hasil yang ia dapatkan tak sebanding dengan harapannya, rasa kecewa mulai berubah menjadi pembenaran untuk melakukan cara-cara yang lebih mudah. Sedikit demi sedikit, ia mulai menormalisasi kebohongan kecil, mengurangi timbangan, menaikkan harga tanpa alasan, dan menutup mata terhadap kerugian orang lain, karena menurutnya semua itu hanyalah bagian dari perjuangan hidup. Tanpa ia sadari, ambisi yang awalnya hanya keinginan untuk hidup lebih baik kini berubah menjadi dorongan yang menekan nurani, membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu ia pegang, hingga kejujuran tak lagi menjadi prioritas. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui serangkaian keputusan kecil yang terus ia benarkan, sampai akhirnya ambisi sepenuhnya menguasai dirinya dan mengarahkan langkahnya ke jalan yang kelak akan ia sesali. Kesempatan emas yang menjerumuskan. Kesempatan yang selama ini ia tunggu akhirnya datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan umrah yang menurut banyak orang adalah anugerah besar, kesempatan langka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu. Bagi sebagian orang, ini adalah panggilan iman. Namun baginya, kesempatan ini perlahan berubah menjadi peluang lain yang dipenuhi hitungan untung dan rugi. Kabar keberangkatan itu disambut haru oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Doa-doa dipanjatkan agar perjalanan tersebut membawa perubahan baik dalam hidupnya. Namun di balik wajah tenang yang ia tunjukkan, pikirannya justru dipenuhi rencana-rencana lain yang tak pernah ia ucapkan. Ia mulai membayangkan ramainya jamaah dari berbagai negara,
Keramaian yang menurutnya bisa menjadi ladang keuntungan jika dimanfaatkan dengan cerdik. Perlahan, niat ibadah yang seharusnya menjadi tujuan utama mulai bercampur dengan keinginan duniawi yang selama ini ia pendam. Persiapan keberangkatan pun ia lakukan dengan serius, bukan hanya mempersiapkan perlengkapan ibadah, tetapi juga barang-barang dagangan yang ia anggap bisa mendatangkan keuntungan besar. Semua ia susun rapi, seolah perjalanan suci ini adalah kesempatan bisnis yang tak boleh disia-siakan. Tak satu pun orang di sekitarnya mengetahui isi hatinya yang sebenarnya, karena ia tetap menunjukkan sikap santun dan penuh syukur, menutupi niat buruknya dengan senyum dan ucapan religius yang terdengar meyakinkan. Hari keberangkatan pun tiba. Langkah kakinya meninggalkan tanah kelahiran dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ambisi. Ia tak menyadari bahwa sejak saat itu, setiap keputusan kecil yang ia ambil akan membawanya semakin jauh dari jalan yang seharusnya ia tempuh. Perjalanan yang seharusnya menjadi awal taubat justru menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah ia mampu menahan diri, atau justru tenggelam semakin dalam oleh keserakahan yang telah menguasai hatinya. Tanah suci yang tercemar niat buruk. Setibanya di tanah suci, suasana yang ia lihat sungguh berbeda dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan pakaian serba putih, wajah-wajah penuh harap, dan doa-doa yang terus mengalir tanpa henti, menciptakan atmosfer religius yang seharusnya menggugah hati siapapun yang datang dengan niat tulus. Pada hari-hari awal, ia masih berusaha larut dalam ibadah, mengikuti setiap rangkaian ritual dengan tertib. Namun di sela-sela itu, matanya tak berhenti mengamati keramaian, menghitung peluang, dan menimbang potensi keuntungan yang bisa ia dapatkan dari situasi yang menurutnya sangat menguntungkan. Keramaian yang seharusnya menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan justru ia lihat sebagai pasar terbuka, tempat orang-orang datang silih berganti tanpa henti, dan disitulah niat buruknya mulai mengambil alih, menyingkirkan rasa takut dan menggantikannya dengan keberanian semu. Ia mulai mengeluarkan barang dagangannya secara diam-diam, menjajakan dengan cara yang halus namun penuh tipu daya, menaikkan harga, memanfaatkan ketidaktahuan jamaah lain, dan menutup rapat-rapat rasa bersalah yang sempat muncul di dalam hati. Setiap kali uang berpindah tangan, ada kepuasan yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah rasa menang yang membuatnya semakin berani melangkah lebih jauh, seolah-olah tempat suci ini telah memberinya izin untuk melanggar batas tanpa konsekuensi. Ia menenangkan dirinya dengan berbagai pembenaran, mengatakan bahwa semua orang juga mencari rezeki, bahwa ini hanyalah usaha kecil, dan bahwa Tuhan pasti memahami kebutuhan hidupnya, tanpa sadar bahwa ia sedang mempermainkan nurani dan makna ibadah itu sendiri. Tanpa ia sadari, setiap langkah curang yang ia lakukan di tempat suci itu bukan hanya mencoreng ibadahnya, tetapi juga menumpuk konsekuensi yang kelak akan datang tanpa peringatan, mengubah perjalanan spiritual ini menjadi awal dari musibah besar dalam hidupnya. Peringatan yang diabaikan. Pada awalnya, peringatan itu datang dengan cara yang halus, nyaris tak terasa, seperti rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali ia selesai berbuat curang. Hatinya sempat bergetar. Ada suara kecil yang mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan salah, namun suara itu dengan cepat ia tekan dan abaikan. Beberapa jamaah mulai mempertanyakan harga dagangannya, sebagian menunjukkan raut wajah kecewa setelah menyadari telah tertipu, namun ia memilih berpura-pura tak tahu dan menganggap semua itu sebagai risiko biasa dalam berdagang. Tak lama kemudian, masalah kecil mulai bermunculan, barang dagangan yang rusak, pembeli yang membatalkan transaksi, hingga uang yang sempat hilang tanpa jejak. Semua itu sebenarnya cukup untuk membuatnya berhenti, namun keserakahan telah menutup matanya. Alih-alih mengambil pelajaran, ia justru semakin keras kepala, meyakinkan dirinya bahwa semua hambatan hanyalah ujian kecil sebelum mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia percaya bahwa keberhasilan hanya tinggal selangkah lagi. Setiap malam, setelah keramaian mereda, ia kembali ke kamar dengan pikiran penuh perhitungan, menghitung uang hasil dagangannya, menimbang untung dan rugi, sementara rasa bersalah perlahan menghilang, tergantikan oleh kepuasan semu. Tanpa ia sadari, semua peringatan yang datang bertubi-tubi itu bukanlah kebetulan, melainkan kesempatan untuk berhenti dan memperbaiki diri. Namun karena ia memilih mengabaikannya, jalan yang ia tempuh kini mengarah lurus pada musibah yang jauh lebih besar. Keputusannya untuk terus melangkah di jalan curang itu menjadi titik krusial, karena setelah ini,
Tak akan ada lagi peringatan kecil, yang tersisa hanyalah konsekuensi yang datang tanpa kompromi. Saat azab itu datang. Hari itu awalnya berjalan seperti biasa. Keramaian jamaah tetap mengalir tanpa henti. Doa-doa terdengar di setiap sudut. Dan ia kembali bersiap menjalankan rencana yang selama ini memberinya keuntungan. Tidak ada firasat. Tidak ada tanda khusus. Semuanya tampak normal. Seolah Tuhan memberinya ruang untuk terus melangkah. Namun di tengah langkahnya, sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan terjadi begitu cepat. Sebuah kejadian mendadak membuat keseimbangannya hilang. Tubuhnya terhempas keras. Dan dalam hitungan detik, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya tanpa ampun. Jeritan terdengar di sekelilingnya, jamaah lain berhamburan panik, sementara ia tergeletak tak berdaya di atas lantai. Tubuhnya sulit digerakkan, napasnya tersengal, dan rasa takut yang selama ini ia abaikan kini datang bersamaan dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam kondisi setengah sadar, ingatannya berputar cepat. Wajah orang-orang yang pernah ia tipu muncul silih berganti, disusul bayangan perbuatannya sendiri yang selama ini ia anggap sepele. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari kesadaran akan kesalahannya. Petugas dan beberapa jamaah segera menolong, tubuhnya diangkat dengan hati-hati, darah mulai terlihat, dan suasana berubah kacau. Keramaian yang tadi terasa seperti ladang keuntungan kini berubah menjadi saksi bisu dari runtuhnya hidup yang ia bangun di atas kebohongan. Di tengah kepanikan itu, ia hanya bisa terdiam, menyadari bahwa semua peringatan yang dulu ia abaikan kini terjawab dengan cara yang tak bisa ia hindari. Azab itu datang bukan dengan suara petir atau gempa besar, melainkan melalui musibah yang langsung menyentuh dirinya. Saat tandu mulai membawanya menjauh dari keramaian, satu hal akhirnya ia sadari dengan jelas, bahwa tempat suci tidak pernah menjamin keselamatan bagi mereka yang datang dengan niat kotor, dan bahwa keserakahan selalu menagih harga, cepat atau lambat. Detik-detik kritis. Tubuh pria itu dilarikan dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Sirene ambulans meraung memecah keramaian, sementara kesadarannya naik turun seperti ditarik dan dilepaskan secara paksa. Rasa sakit masih mendominasi, namun kini bercampur dengan ketakutan akan kemungkinan terburuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas medis bergerak sigap, tubuhnya dipindahkan ke ranjang darurat, pakaian dipotong, luka diperiksa, dan berbagai alat medis mulai dipasang tanpa banyak kata. Di ruangan itu, waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah setiap detik menentukan hidup dan matinya. Dokter memeriksa kondisinya dengan wajah serius. Beberapa luka dinilai cukup parah, dan ada risiko besar jika penanganan terlambat sedikit saja. Tak ada janji pasti, hanya upaya maksimal yang bisa dilakukan, sementara kemungkinan terburuk tetap mengintai. Dalam keadaan setengah sadar, suara-suara di sekelilingnya terdengar samar, seperti datang dari kejauhan. Ia berusaha membuka mata, namun pandangannya kabur, dadanya terasa berat, dan napasnya semakin pendek, membuat rasa panik kembali menyeruak. Di sela rasa sakit itu, pikirannya kembali dipenuhi penyesalan. Bayangan perbuatannya muncul tanpa bisa ia kendalikan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil dan tak berdaya, menyadari bahwa hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Mesin-mesin medis di samping ranjang terus berbunyi, memantau detak jantung dan kondisi tubuhnya, menjadi pengingat nyata bahwa nyawa manusia bisa berada di ujung tanduk kapan saja, tanpa peduli seberapa besar uang atau rencana yang pernah dimiliki. Di saat itulah, ia mulai menyadari bahwa azab tidak selalu datang dalam bentuk kematian seketika, tetapi bisa berupa perpanjangan hidup yang dipenuhi rasa sakit, penyesalan, dan penantian atas konsekuensi yang harus ia terima. Tangisan keluarga. Kabar tentang kondisinya yang kritis akhirnya sampai ke telinga keluarga di tanah air, membawa kepanikan dan ketakutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tangisan pecah begitu saja. Doa-doa dipanjatkan terburu-buru, sementara pikiran mereka dipenuhi kemungkinan terburuk yang tak berani mereka ucapkan. Beberapa waktu kemudian, keluarga terdekat akhirnya tiba di rumah sakit. Langkah mereka tergesa namun lemah. Wajah-wajah yang biasanya tegar kini tampak pucat dan penuh kecemasan. Begitu melihat tubuhnya terbaring lemah di ranjang, tangisan tak lagi bisa dibendung. Ibunya mendekat dengan langkah gemetar,
Tangannya meraih tangan sang anak yang dingin dan penuh selang medis. Air mata jatuh satu persatu sambil melafalkan doa, berharap ada keajaiban yang mampu membalikkan keadaan. Di sudut ruangan, anggota keluarga lain hanya bisa terdiam, menatap tanpa daya, menyadari bahwa semua harta dan usaha yang pernah dibanggakan kini tak mampu berbuat apa-apa. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa bersalah yang datang terlambat. Doa-doa pun terus dipanjatkan tanpa henti. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang terisak dalam diam, memohon agar Tuhan masih memberi kesempatan. Meski jauh di dalam hati mereka mulai muncul rasa takut akan jawaban yang tak sesuai harapan. Melihat kondisi keluarganya, rasa bersalah di dalam diri pria itu semakin menekan. Meski tubuhnya lemah dan tak mampu berbicara, hatinya berteriak menyesali semua keputusan yang pernah ia ambil, menyadari bahwa perbuatannya tak hanya menghancurkan dirinya sendiri. Tangisan dan doa itu menjadi saksi bahwa setiap perbuatan manusia selalu berdampak pada orang-orang terdekatnya, dan bahwa keserakahan yang tampak menguntungkan di awal, seringkali berakhir dengan penderitaan yang harus ditanggung bersama. Upaya membela diri. Beberapa hari berlalu, kondisinya perlahan stabil meski tubuhnya masih terbaring lemah dan penuh selang medis. Di balik wajah pucat itu, pikirannya terus berputar, mencari cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencari pembenaran agar hatinya tak sepenuhnya hancur oleh rasa bersalah. Saat dokter dan keluarga mulai menjelaskan kronologi kejadian, ia menggeleng pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kecelakaan. Di dalam hati, ia terus mengulang kalimat yang sama, bahwa apa yang menimpanya bukan akibat perbuatannya, melainkan nasib buruk yang kebetulan datang bersamaan. Dengan suara lirih dan napas yang masih tersengal, ia mencoba menyampaikan pembelaannya kepada keluarga, mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat berbuat jahat, bahwa semua yang ia lakukan hanyalah usaha untuk bertahan hidup, dan bahwa ia tak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar rapuh, bahkan bagi dirinya sendiri. Di sela-sela pembelaan itu, kenangan tentang orang-orang yang pernah ia tipu kembali muncul, menembus dinding pembenaran yang ia bangun dengan susah payah. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kejadian itu terlihat seperti kecelakaan, rangkaian perbuatannya selama ini telah menempatkannya tepat di jalur musibah tersebut. Kesadaran itu datang perlahan, namun cukup kuat untuk mengguncang keyakinan yang selama ini ia pertahankan. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan antara ego yang ingin bebas dari rasa bersalah dan nurani yang menuntut pengakuan. Ia berada di persimpangan, antara terus menyangkal atau mulai menerima bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan hidupnya sendiri. Upaya membela diri itu akhirnya melelahkan, karena semakin ia berusaha menyangkal, semakin jelas pula kesalahan yang selama ini ia sembunyikan. Dan di titik inilah, dinding pembenaran mulai runtuh, membuka jalan menuju penyesalan yang tak lagi bisa ia hindari. Penyesalan yang terlambat. Dalam kesunyian ruang rumah sakit, ketika suara mesin medis menjadi satu-satunya teman, ia akhirnya berhenti mencari pembenaran. Tubuhnya terbaring lemah, namun pikirannya justru semakin terjaga, memutar ulang setiap keputusan yang pernah ia ambil, satu persatu, tanpa bisa ia hentikan. Ia mulai menyadari bahwa semua ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ujung dari rangkaian pilihan salah yang selama ini ia anggap sepele. Kebohongan kecil, kecurangan yang ia normalisasi, dan hati nurani yang ia paksa diam, kini kembali menagih jawabannya. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena kesadaran bahwa semua ini sebenarnya bisa dihindari. Ia menyesal bukan hanya atas musibah yang menimpanya, tetapi atas jalan hidup yang ia pilih dengan sadar. Dalam hati, ia memohon ampunan, bukan lagi dengan doa-doa panjang yang penuh harapan duniawi, melainkan dengan bisikan lirih yang jujur, mengakui kelemahan dan kesalahannya sebagai manusia yang telah tersesat oleh ambisi. Namun bersamaan dengan penyesalan itu, muncul kesadaran pahit bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang telah terjadi akan tetap menjadi bagian dari hidupnya, dan konsekuensi dari perbuatannya harus ia terima, seberat apapun rasanya. Ia teringat wajah keluarganya, air mata ibunya, dan kelelahan orang-orang terdekat yang kini harus menanggung akibat dari kesalahannya. Penyesalan itu pun berubah menjadi rasa bersalah yang lebih dalam, karena ia menyadari bahwa dosanya telah melukai banyak hati. Di titik terendah itulah,
ia akhirnya memahami bahwa penyesalan sejati seringkali datang bukan untuk mengubah keadaan, melainkan untuk membuka mata manusia sebelum segalanya benar-benar berakhir. Kehilangan segalanya. Setelah hari-hari kritis berlalu, ia memang berhasil bertahan hidup, namun hidup yang tersisa bukan lagi kehidupan yang ia kenal sebelumnya. Tubuhnya tak lagi sama, gerakannya terbatas, rasa nyeri masih sering datang tanpa aba-aba, dan setiap pagi ia terbangun dengan kenyataan pahit bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan. Dokter menjelaskan dengan hati-hati bahwa sebagian kerusakan yang ia alami bersifat permanen. Mendengar itu, ia hanya terdiam, tak mampu bertanya, tak mampu membantah, karena jauh di dalam dirinya ia tahu bahwa inilah harga yang harus dibayar atas jalan yang ia pilih. Tak hanya kesehatan yang ia kehilangan, perlahan kehidupan sosialnya pun ikut runtuh. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai sosok pekerja keras kini memandangnya dengan tatapan berbeda. Sebagian iba, sebagian menjauh, dan sebagian lagi menjadikan kisahnya sebagai peringatan. Uang yang selama ini ia kumpulkan dengan cara curang habis untuk biaya pengobatan, perawatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Harta yang dulu ia banggakan tak lagi menyisakan rasa aman, justru berubah menjadi pengingat betapa rapuhnya semua yang ia kejar. Di rumah, ia menghabiskan banyak waktu dalam diam, duduk memandangi dinding atau jendela, sementara dunia di luar terus berjalan tanpa menunggunya. Setiap detik terasa panjang, karena ia kini harus menerima kenyataan bahwa banyak mimpi telah terkubur bersama kesalahannya. Yang paling menyakitkan bukanlah keterbatasan fisik, melainkan kesadaran bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Keputusan-keputusan kecil yang dulu ia anggap sepele kini menjelma menjadi tembok besar yang memisahkannya dari masa depan yang pernah ia impikan. Di titik inilah ia benar-benar mengerti bahwa kehilangan terbesar bukan soal harta atau kesehatan, melainkan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Pandangan orang-orang. Kisah tentang dirinya perlahan menyebar ke lingkungan sekitar, dari mulut ke mulut, dari bisikan pelan hingga pembicaraan terbuka. Nama yang dulu disebut dengan nada biasa kini diucapkan dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada yang heran, dan ada pula yang diam-diam menjadikannya contoh dari sebuah kesalahan besar. Sebagian orang memandangnya dengan rasa kasihan, menganggap apa yang menimpanya sebagai musibah berat yang tak seharusnya dialami siapapun. Namun di balik tatapan iba itu, terselip pula pertanyaan yang tak terucap, tentang pilihan hidup yang ia ambil dan jalan yang ia tempuh. Tak sedikit pula yang membicarakannya sebagai pelajaran, menyebut namanya dalam obrolan ringan namun penuh makna, mengingatkan satu sama lain agar tak tergoda jalan pintas dan keuntungan instan yang pada akhirnya membawa kerugian besar. Ada pula yang memilih menjauh, bukan karena benci, melainkan karena tak tahu harus bersikap bagaimana. Keheningan dan jarak itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam, karena perlahan ia menyadari bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun kembali. Di tengah berbagai pandangan itu, ia hanya bisa menerima, karena ia tahu bahwa penilaian orang lain lahir dari perbuatannya sendiri. Tak ada pembelaan, tak ada bantahan, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa setiap pilihan selalu meninggalkan jejak di mata orang lain. Kisah hidupnya pun mulai berubah fungsi, dari cerita pribadi menjadi cermin bagi lingkungan sekitar, mengingatkan bahwa kesalahan yang tampak kecil bisa berdampak besar, bukan hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Di titik ini, ia memahami bahwa hukuman sosial seringkali tak kalah berat dari penderitaan fisik, dan bahwa hidup akan terus berjalan, membawa kisahnya sebagai pengingat bagi siapapun yang mau belajar darinya. Renungan kehidupan. Di tengah hari-hari yang kini diisi dengan kesunyian, ia mulai banyak menghabiskan waktu dalam diam, duduk sendiri, menatap ruang kosong, dan membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah. Tak ada lagi kesibukan mengejar keuntungan, yang tersisa hanyalah dirinya dan segala kenangan yang terus datang tanpa diminta. Dalam keheningan itu, ia mulai memahami betapa hidup seringkali memberi peringatan dengan cara yang sangat halus, namun manusia terlalu sibuk mengejar keinginan untuk mendengarkannya. Ia teringat momen-momen kecil yang dulu ia abaikan, teguran ringan yang ia anggap sepele, dan rasa bersalah yang ia tekan demi ambisi. Ia menyadari bahwa kesalahan terbesar bukan terletak pada satu perbuatan besar, melainkan pada kebiasaan membenarkan kesalahan kecil secara terus-menerus. Dari sanalah jalan hidupnya mulai bergeser,
perlahan namun pasti, menjauh dari nilai yang dulu ia yakini benar. Dalam renungannya, ia juga mulai memahami makna kehilangan yang sebenarnya. Bukan hanya kehilangan harta atau kesehatan, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebelum semuanya terlambat. Kesadaran itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik yang ia rasakan. Ia pun mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati, dan lebih sadar. Setiap detik terasa berharga, bukan karena apa yang bisa ia dapatkan, melainkan karena apa yang masih bisa ia perbaiki, meski ruang untuk itu kini terasa sangat sempit. Di titik ini, ia tak lagi berharap pada pengakuan atau pengampunan manusia, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah berdamai dengan dirinya sendiri dan memohon ampunan kepada Tuhan dengan ketulusan yang tak lagi bercampur ambisi duniawi. Renungan itu mengajarkannya satu hal yang paling pahit sekaligus paling jujur, bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memilih, namun tidak selalu memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki pilihan yang salah. Kini kisah hidupnya tinggal jejak yang tertinggal, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk direnungkan. Ia bukan lagi sosok yang mengejar dunia dengan segala cara, melainkan seseorang yang belajar, dengan cara paling menyakitkan, bahwa hidup tidak pernah bisa ditipu tanpa konsekuensi. Apa yang menimpanya bukan sekadar cerita tentang musibah, melainkan tentang pilihan. Pilihan-pilihan kecil yang terus diulang, dibenarkan, dan akhirnya membentuk jalan hidup yang membawa dirinya ke titik ini, jauh dari impian, jauh dari kebanggaan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tempat suci tidak menghapus niat buruk, doa tidak bisa menutupi kecurangan, dan ibadah tidak pernah bisa dijadikan tameng untuk membenarkan kesalahan. Tuhan Maha melihat, bahkan ketika manusia merasa paling aman dan paling tersembunyi. Azab tidak selalu datang dalam bentuk kematian, terkadang ia hadir sebagai kehidupan yang tersisa, dipenuhi penyesalan, keterbatasan, dan waktu panjang untuk mengingat kesalahan yang tak bisa dihapus. Dan bagi sebagian orang, itulah hukuman yang paling berat. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, pesan yang ditinggalkan sederhana namun tegas. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar, jangan menunggu azab untuk sadar, dan jangan mengorbankan nurani demi keuntungan sesaat. Karena ketika hidup masih memberi kesempatan untuk memilih, itulah saat terbaik untuk kembali. Sebab jika peringatan terus diabaikan, yang datang selanjutnya bukan lagi pilihan, melainkan akibat yang harus diterima. Dan ketika semuanya telah terjadi, penyesalan hanya akan menjadi pelajaran pahit yang tersisa, mengajarkan bahwa jalan curang mungkin terlihat mudah di awal, namun selalu berakhir dengan harga yang jauh lebih mahal.